Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah wajar ketika ada seorang manusia yang menginginkan kekayaan, yang menginginkan hidupnya menjadi orang yang kaya. Apalagi selama hidupnya mungkin mengalami banyak kekurangan-kekurangan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Apalagi di saat-saat sekarang yang masih hangat dan aktual terjadi kenaikan harga BBM. Maka wajar ketika seseorang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekayaan yang melimpah. Tetapi keinginan tersebut haruslah dibarengi dengan ikhtiar yang maksimal dan tentunya doa yang maksimal juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apalah jadinya ketika keinginan yang besar tanpa dibarengi dengan ikhtiar dan tanpa dikuatkan dengan doa yang dipanjatkan kepada Zat yang Maha Kuasa, maka keinginan tersebut hanyalah akan menyibukkan dirinya sehingga waktunya tersita oleh keinginan-keinginan tanpa usaha. Di satu sisi, ketika kita menginginkan kekayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu pun sangat mulia dan sangat baik, sangat terpuji ketika kita memohon diberikan kekayaan kepada Allah dengan harapan harta yang banyak, kekayaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat yang banyak, dan dapat dimanfaatkan untuk membantu orang-orang yang sangat membutuhkan. Apalagi ketika kita memohon kekayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu kita ingin kekayaan yang dimiliki oleh kita itu sangat berarti dan banyak gunanya bagi kemajuan dan perkembangan agama yang kita cintai. Karena tidak sedikit orang yang menginginkan kekayaan, tetapi ketika telah diberikan oleh Allah kekayaan tersebut, banyak orang yang lupa terhadap doanya. Banyak orang yang tidak ingat terhadap doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berdoa kepada Allah ingin diberikan kekayaan, tetapi setelah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia lupa bersyukur, dia lupa berbagi kepada sesama, dan dia menjadi angkuh, menjadi sombong, menjadi orang yang tinggi hati dan bahkan kikir, pelit, tidak mau memberikan, menginfakkan sebagian harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Yang terpenting menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kaya itu penting, tetapi ada yang lebih penting daripada itu. Bukan harta yang banyak, bukan harta yang melimpah, tetapi yang terpenting menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kaya hati. Hati yang kaya, hati yang lapang, hati yang berjiwa besar. Karena betapa banyak kita saksikan orang yang telah diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi belum merasa puas, belum merasa cukup, bahkan sampai menghalalkan segala cara demi meraup keuntungan, demi menumpuk-numpuk harta, demi gengsi dan demi status, demi untuk memuaskan keinginan dan syahwat dirinya
untuk menikmati gemerlap hidup yang berkecukupan dan berkemewahan. Maka dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti dan mengingatkan kepada umatnya, mengingatkan kepada kita, sebagaimana sabdanya, laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah harta kekayaan yang sesungguhnya adalah dengan banyaknya harta yang dimiliki, tetapi kekayaan yang sejati di hadapan Allah adalah ginan nafsi, kaya hati, memiliki hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup dengan rezeki yang diberikan oleh Allah, dan bahkan yang lebih tinggi daripada itu, merasa puas atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari sifat rakus, toma, ingin menumpuk-numpuk harta untuk kepentingan kita pribadi, tapi kita harus memohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan hati yang kaya, hati yang lapang, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.